Hai guys, hai teman-temanku semua. Salam mesra dari saya. Apa kabar semua? Semoga sihat-sihat dan berbahagia selalu ya. Di tema readingan hari ini, saya ingin membahaskan meskipun rasanya seperti sudah tidak ada harapan lagi, namun ada yang masih menantimu. Baik teman-teman, kita langsung saja ke bacaan hari ini ya. Baik teman-teman, kita akan mulakan bacaan hari ini ya. Nah sebelum itu kita cuba lihatkan seperti apa energi dia, seseorang yang masih menantimu. Teman-teman, meskipun rasanya seperti sudah tidak ada harapan lagi, entah itu yang sedang kamu rasakan, entah itu sedang dia rasakan, atau kedua-duanya. Namun, ada yang masih menantimu. Teman-teman, kita lihatkan seperti apa energinya ya. At first you show love to me, but now you just walk away. Teman-teman, kemunculan kartu pertama ini seolah-olah sudah menjelaskan ya ke tema readingan hari ini. Seseorang ini ingin menekankan di awal hubungan, kamu benar-benar memperjuangkan dia. Kamu memberikan atau mencurahkan sepenuh kasih sayang dan benar-benar memberikan perhatianmu kepadanya. Tetapi teman-teman, walaupun ini terjadi di awal hubungan, kamu kemudiannya pergi begitu sahaja ya. Nah, maka teman-teman mungkin ya, dia seseorang yang merasakan seolah-olah sudah tidak ada harapan lagi. Namun tanpa sepengetahuan kamu, walaupun dia merasakan itu ya, tetapi jauh di dalam hatinya, sosok ini masih lagi menantimu. Teman-teman, yang walk away itu kamu. Walaupun dia merasakan seolah-olah diabaikan, ditinggalkan, tetapi teman-teman masih ada rasa cinta di hatinya untukmu ya. Oke teman-teman, kita lihatkan energi yang lainnya. What is lacking is me, not you. Nah, semakin ke sini teman-teman, seseorang ini ingin menekankan serba-serbi kekurangan itu tidak di diri kamu, tetapi sebenarnya di diri dia. Teman-teman, ini seperti seseorang yang sebenarnya sangat memahami ya. Mengapa di awal hubungan kamu bukan main lagi ya, memperjuangkan dia, memberikan segala perhatian kamu kepadanya. Tetapi dengan kemunculan kartu kedua ini seperti menggambarkan pemahaman dari dirinya. Mengapa kamu melangkah pergi? Teman-teman, sosok ini tahu ya, berulang kali dia melakukan kesilapan yang sama. Nah, ini mungkin berlandaskan hubungan-hubungan masa lalunya. Setiap kali dia diperjuangkan, kemudiannya dia akan ditinggalkan. Mungkin kamu bukanlah orang yang pertama dan kamu bukanlah orang yang terakhir yang akan memperlakukan dia seperti ini. Maka semakin ke sini teman-teman ya, dia menyadari yang serba-serbi kekurangan itu bukan di diri kamu, tetapi di dirinya. Teman-teman, dia mulai merasakan ya, jikalau ada pola-pola yang berulang di hubungan cintanya, itu artinya memang ada sesuatu yang tidak kena pada dirinya. Maka setiap kali seseorang memperjuangkan dia, orang itu akan melangkah pergi. Nah, itu termasuklah kamu ya. Oke teman-teman, kita lihat lagi. Only God knows my real feelings for you. Wow teman-teman, ini kartu yang menjadi kartu di tengah ya. Hanya Tuhan yang tahu kebenaran ataupun kedalaman perasaan cintanya yang sebenarnya kepada kamu. Nah ini teman-teman, meskipun rasanya seperti sudah tidak ada harapan lagi ya, namun teman-teman, tanpa sepengetahuan kamu, kerana hanya Tuhan yang tahu, sosok ini masih menantimu. Hanya Tuhan yang tahu ya, kedalaman perasaannya itu seperti apa. Apakah dia ini benar-benar menyayangi kamu atau sekadar berpura-pura. Tetapi dengan kemunculan only God knows my real feeling for you, teman-teman, sosok ini ingin menekankannya melalui kartu ini. Kamu mungkin tidak tahu, kamu mungkin tidak yakin, tetapi dia benar-benar mempunyai kedalaman perasaan yang cukup luar biasa terhadap kamu. Nah, itu termasuklah menyayangi kamu. Sangat menghormati kamu, seperti itu ya teman-teman. Perbedaannya mungkin sosok ini tidak pernah menunjukkan sikap itu ya terhadap kamu, maka terjadi sesuatu yang membuatkan kamu pergi meninggalkannya. Teman-teman, I know I have to make a decision, but it's really not easy. Teman-teman, di saat dia mengenali kamu ya, sepanjang perhubungan kalian, dia tahu dan sedar dia perlu mengambil keputusan. Tetapi dia ingin kamu tahu ini bukanlah sesuatu yang mudah. Nah, ini saya serahkan kepada kalian ya. Mengapa seseorang ini merasakan kesulitan apabila berdealing dengan kamu dalam koneksi ini? Teman-teman, apakah itu merangkumi perbedaan di antara kalian ya?
Perbezaan apa saja? Atau mungkin teman-teman, cinta terlarang, cinta yang tidak diizinkan, kalian sesuaikan ya. Okey teman-teman, despite what you say, I know I love you. Apapun yang kamu pikirkan, apapun yang kamu katakan, apapun pandangan darimu, seperti apapun perspektif kamu, teman-teman, dia sangat menyayangi dan mencintai kamu. Seolah-olah ya kartu ini seperti ingin menggambarkan mungkin ada kesalahpahaman yang terjadi, membuatkan kalian jedah tidak berkomunikasi. Tetapi menurut kartu ini, tidak kiralah bagaimana kamu menilai dirinya, bagaimana kamu menghakiminya, apapun yang kamu rasakan tentang dia. Teman-teman, hakikatnya dia sangat mencintai kamu. Maka ini teman-teman ya, walaupun memang merasakan seperti seolah-olah tidak ada harapan lagi, tetapi tanpa sepengetahuan kamu, sosok ini masih lagi memendam sebuah rasa yang cukup luar biasa ya. Thank you for being there for me when I needed you most. Teman-teman, ada waktu-waktunya ya. Sewaktu dia mungkin diabaikan, ditinggalkan, tidak ada sesiapa, kamu pernah berada di sampingnya untuk mendukungnya. Kamu pernah hadir di waktu yang tepat untuk seperti memberikan semangat, inspirasi kepadanya. Teman-teman, daripada kartu ini saya sempat merasakan energi seseorang yang cukup bersemangat ya. Di saat melihat ke arah kamu, di saat kamu muncul lagi, atau di saat kamu mengambil inisiatif untuk mencari ataupun texting dia. Teman-teman, ini seperti ada momen yang sudah ditinggalkan ya, momen yang mulai diabaikan. Maka dia sangat berterima kasih kepada kamu. Walaupun apa yang sedang terjadi detik ini, teman-teman, orang ini sangat mensyukuri dan berterima kasih kerana sewaktu dia membutuhkan seseorang, memang tidak ada sesiapa. Hanya kamu yang ada di sampingnya. Maka dia sangat berterima kasih dengan kehadiranmu ya. Maka kalian sesuaikan, apakah mungkin kalian baru berpisah, atau mungkin sudah berpisah untuk beberapa waktu ya. Nah ini teman-teman, saya sempat merasakan kesedihan daripada hatinya ya melalui kartu ini. Seseorang yang sangat berterima kasih kepadamu. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan seperti apa bisikan hatinya ke kamu saat ini. Terpulang kepada kalian ya, apakah kalian masih sedikit komunikasi, tidak ada komunikasi, apapun yang terjadi ya. Seperti apa bisikan hatinya ke kamu saat ini. Teman-teman, apa yang tidak dia beritahu kamu? Kita lihatkan ya. Did you know that I was so attracted to you like the first time I saw you? Wow, ini teman-teman menekankan lagi ke arah tema readingan hari ini ya. Sesuatu yang dalam arti kata lain tidak berubah. Teman-teman, dia bertanya, apakah kamu tahu yang dia sangat tertarik kepadamu? I was so attracted to you the first time I saw you. Teman-teman, dia ini seperti cinta pandang pertama ya. Di saat memandang ke arah kamu, sangat tertarik kepadamu dan masih lagi mencintaimu. Teman-teman, ini perasaan yang jikalau ini melibatkan cinta pandang pertama, ini kan terjadi pertama kali dia melihat kamu. Maka menggambarkan sesuatu yang sulit untuk dilupakan, sulit untuk diabaikan, sulit untuk dinafikan. Teman-teman, masih ada perasaannya yang begitu kuat di hatinya dan dia masih menekankan, apakah kamu tahu, apakah kamu sedar, apakah kamu masih lagi ingat. Di pertama kali dia melihat kamu, teman-teman, dia memang sudah tertarik untuk seperti melihat kamu lagi dan lagi ya. Wow, ini teman-teman ketertarikan yang sangat kuat ya dari seseorang kepada kamu ya. Nah, perasaan ini sepertinya masih lagi berjalan ya. Teman-teman, ini kesakitan yang sedang dirasakannya kerana mungkin beberapa di antara kalian di sini, saya tidak tahu teman-teman, kamu sesuaikan sendiri ya. Jikalau menurut kamu orang ini memang bersikap acuh tak acuh, energinya toksik, maka wajarlah ya kamu abaikan. Tetapi hakikatnya, siapapun dia, apapun yang sudah dia lakukan, nah ini kan sosok yang kamu perjuangkan di awal hubungan. Maka jikalau kamu sedang menarik diri, perubahan yang kamu berikan itu benar-benar berdampak kepadanya. Itu yang saya rasakan dari tadi ya. Okey teman-teman, sama ada kalian masih lagi berbicara ataupun tidak, atau mungkin sudah putus ya. Kita lihatkan dan seperti apa bisikan hatimu ke dia saat ini. Seperti apa pula bisikan hatimu ke dia saat ini. I feel like I fail to keep you by my side. Nah ini teman-teman ada dua energi yang berbeda ya. Energi yang pertama, kamu memang mencoba untuk benar-benar mengekalkan dia dalam hidupmu.
Tetapi mungkin ya, kamu tidak bisa ya melakukan itu. Energi yang kedua teman-teman, kamu memang tidak tegaan, masih lagi bersimpati, tak sampai hati. Tetapi teman-teman, kamu terpaksa melepaskan pergi. Dan kamu sempat merasakan kegagalan untuk benar-benar mengekalkan sosok ini di samping kamu ya. Seperti gagal untuk melanjutkan koneksi ini ke depannya. Dan kamu juga merasakan, energi ketiga teman-teman, ada sedikit energi ketiga di sini ya. Mungkin kamu merasakan gagal kerana apapun yang kamu lakukan. Sebanyak apapun kamu mencintainya, kamu merasakan dia ini mungkin masih lagi berdealing dengan orang masa lalunya atau berdealing dengan orang lain. Maka kamu sempat merasakan kegagalan untuk menyelamatkan koneksi ini ya. Di sini ada 3 energi yang berbeda. Kalian ambil yang resonate sahaja. Teman-teman, under the deck, the song, sekali lagi ya, the song that I dedicated to you has a hidden message in it. Teman-teman, setiap kali saya membuat bacaan, it's like a deja vu. Energi irama, muzik dan lagu itu pasti akan kembali lagi dan lagi ya. Maka menurut pemahaman saya, kalian yang menonton atau orang yang berdealing dengan kamu, berjiwa kreatif, sangat mencintai muzik, suka menyanyi, pandai menyanyi, itu terpulang kepada kalian dan ada momen di mana sharing lagu bersama. Maka teman-teman, dia ingin mengingatkan kamu ya, lagu-lagu yang dikirim kepadamu, lagu-lagu yang didedikasikan kepadamu, dia ingin kamu mendengarkan lagu itu, memutarkan lagu itu sekali lagi. Kerana terlihat seperti ada pesan yang tersembunyi di balik lirik-lirik lagu itu. Maka kamu perlu dengarkan dengan hati, bukan dengan telingamu untuk menyerap ya, apa yang ingin dia sampaikan di sebalik lagu itu. Maka teman-teman, ini energinya sangat khusus. Teman-teman, kamu sesuaikan ini menarik energi siapa dan lagu apa yang perlu kamu putarkan untuk mendapatkan pesan itu dengan lebih tepat lagi ya. Mungkin sosok ini agak sulit untuk mengekspresikan perasaannya, apatah lagi jikalau dia ini orang yang pendiam, orang yang agak pemalu ya. Maka teman-teman, melalui lagu-lagu yang di-sharing bersama, contohnya teman-teman, dia mungkin sempat memberikan kamu kode ya. Konon-kononnya, boleh tak kamu membantu mencari lagu ini untuknya. Kerana dia mungkin tidak tahu judul lagu itu. Tetapi sebenarnya sebagai signal untuk membuat kamu mendengarkan lagu itu agar kamu memahami isi hatinya. Contohnya seperti itu ya. Okey teman-teman, kita lihatkan seperti apa ciri-ciri dia. Seseorang yang terus bertahan dalam situasi apapun. Kerana kedalaman cintanya ke kamu, only God knows my real feeling for you. Kedalaman cintanya ke kamu hanya Tuhan yang tahu ya. Okey teman-teman, young and feminine. Teman-teman, ini beberapa di antara mereka ini mungkin orang yang seumuran atau mungkin ada yang jauh lebih muda dari kamu ya. Mungkin ada perbezaan usia yang ketara, tetapi bukan semuanya, beberapa sahaja. Ini teman-teman, sosok ini baik seorang pria ataupun seorang wanita, orangnya agak lembut ya, berbicara secara lembut, pergerakan badannya yang lembut, tutur bicaranya yang lembut, orangnya sopan. Mungkin juga teman-teman orang yang apabila berbicara itu bukan sekadar lembut ya, tetapi tona suaranya yang agak sangat-sangat nyaman ya, tidak terlalu kuat, tetapi bisa didengarkan. Seperti itu ya. Okey teman-teman, saya menangkap gambaran. Tidak mengapa ya, kita lihatkan ke arah zodiaknya nanti. Okey teman-teman, berbicara mengenai time. Mungkin beberapa di antara kalian di sini memang sudah lama berhubungan ya. Seperti sesuatu yang sudah sangat menguras waktu kamu. Mungkin orang ini merasakan kamu banyak menginvestasikan waktu ke dalam hubungan ini. Teman-teman, energi kedua yang saya rasakan dari kartu waktu ini teman-teman, orangnya sangat penyabar. Orang ini orang yang boleh dikatakan, I wouldn't say mageran teman-teman ya. Dia bukan malas bergerak, tetapi orang yang memang akan mengambil waktunya untuk bertindak. Tidak terburu-buru ya. Orang yang penuh dengan kesabaran, tidak mahu terlalu terburu-buru melakukan sesuatu dan mungkin juga banyak menguras waktumu. Okey teman-teman, matured and masculine, beberapa yang lain. Ini teman-teman, kemunculan sosok yang seumuran, lebih muda, seumuran atau lebih tua. Maka kedua-duanya, ada yang sudah berubahnya, mungkin berjambang seperti digambar di kartu ini, tidak tertakluk kepada jandanya. Dan teman-teman, mungkin beberapa di antara mereka ini kerana kedua-dua gambar menggambarkan seseorang yang sangat suka memakai hoodies ya.
Teman-teman, kamu sesuaikan zaman sekarang ini pria atau wanita sangat suka memakai hoodies ya. Okey teman-teman, warna kegemaran mereka ini mungkin berwarna grey, kelabu asap atau berwarna hitam. Kamu sesuaikan ya. Setiap kali berpakaian, mungkin akan lebih mengenakan pakaian berwarna gelap seperti warna hitam ataupun warna abu-abu seperti itu ya. Okey teman-teman, money and value. Teman-teman, beberapa di antara mereka ini orang yang sangat berorientasi kan ke arah keuangan. Teman-teman, dari pagi sampailah malam ya, yang sering muncul dalam kepalanya uang. Entah itu untuk mencari uang, kesempatan untuk mendapatkan uang yang lebih, mencari pekerjaan yang lebih baik, uang, uang dan uang. Nah, teman-teman, ini tidak menutup kemungkinan ya, beberapa di antara mereka ini dikelilingi dengan hutang piutang. Maka teman-teman selalu memikirkan bagaimana bisa mendapatkan uang untuk menjelaskan atau melangsaikan hutang piutang itu. Energi lain yang saya rasakan kerana kartu ini mendampingi seseorang yang mature. Maka teman-teman, beberapa di antara mereka yang lain, wow, ini orang yang berkedudukan, orang yang sangat mapan, orang yang sangat sukses. Uang bukanlah isu kepadanya ya. Orang ini tidak terlalu memandang ke arah uang kerana dia memang sudah banyak uang, teman-teman. Nah, ini mungkin menarik energi seorang millionaire, billionaire ya, jutawan. Kamu sesuaikan. Saya tidak akan menutup kemungkinan ke arah energi itu. Okey teman-teman, release menggambarkan, nah ini teman-teman, entah dia yang sedang merasakan kamu mulai melepaskannya. Atau teman-teman, ini menarik energi seseorang yang sudah melepaskan kamu ya. Maka kamu sesuaikan siapa yang melepaskan siapa di sini. Tetapi dengan kemunculan release, wow, teman-teman, walaupun dia tahu ya, kamu mulai memasrahkan segala-galanya ke tangan yang di atas, atau dia mulai berpasrah di sini. Berpasrah juga teman-teman ya. Tetapi jauh di dalam hatinya, nah ini teman-teman terbukti ya, cinta kamu membuatnya terus bertahan dalam situasi apapun. Walaupun detik ini mungkin kalian sedang menggantungkan atau sedang melepaskan ya satu sama lainnya. Teman-teman, kemunculan romance, wow, ini seperti menarik energi seseorang yang sangat romantis ya. Orang yang berjiwa lembut, orang yang sangat romantis ya. Dan saya menangkap seperti mungkin ada momen-momen romance di antara kamu dan dia. Mungkin juga ada momen-momen flirting ya. Teman-teman, di sini saya menangkap gambaran walaupun sudah dilepaskan. Entah itu ada kaitan dengan isu keuangan ataupun tidak ya. Walaupun hubungan ini sudah dilepaskan, mungkin beberapa di antara dia sempat membebankan kamu kerana hutang piutangnya, kondisi keuangannya. Tetapi teman-teman, walaupun sudah dilepaskan. Nah ini teman-teman, ke tema readingan hari ini ya. Meskipun rasanya seperti sudah tidak ada harapan, sudah dilepaskan, tetapi ada yang masih menantimu. Perasaan itu tetap ada. Kamu mungkin merasakan kegagalan ya untuk mengekalkan dia di samping kamu, tetapi teman-teman, tanpa sepengetahuanmu, nah ini mungkin tidak ditunjukkan, tidak dibicarakan, tetapi orang ini masih mempunyai perasaan romansa terhadap kamu di sini ya. Wow, teman-teman, love potion of perfume. Teman-teman, setiap kali kalian bertemu ya, jikalau ada pertemuan bagi kalian yang selalu bertemu atau pernah ada pertemuan, teman-teman, setiap kali dia tahu ya, jikalau kamu akan datang mencarinya atau dia akan bertemu dengan kamu, wow, dia akan menggunakan perfume ataupun parfum ini semaksimal mungkin. Teman-teman, ini seperti gambaran orang yang sangat menyukai wangian and trying to impress you. Itu energi yang pertama. Teman-teman, energi yang kedua, dia mungkin sempat terkejut ya. Seolah-olah seperti ada pengikat ya, melalui love potion yang mengikat kalian berdua kerana ketertarikan yang sangat luar biasa. Itu energi kedua. Energi ketiga, teman-teman, ini mungkin sedikit ya, tidak akan resonate bagi semua orang. Saya menangkap seolah-olah jikalau dia sempat merasakan sulit melupakan kamu, atau kamu di sini yang sulit melupakan dia. Teman-teman, ini kan seperti ubat guna-guna ya. Seolah-olah ada magic yang digunakan ya, untuk mengikat hati masing-masing. Nah ini teman-teman sedikit sahaja ya, tidak semua. Kalian ambil energi yang lebih resonate ya. Tetapi apabila saya memandang ke arah kartu ini,
dari sudut pandang yang positif, teman-teman. Saya menangkap kegilaannya terhadap kamu. Maka orang ini akan selalu menggunakan wangian trying to impress you. Nah, ini mungkin juga energi kamu yang juga menggunakan wangian ya di saat kalian bertemu dan kedua-duanya. Seperti itu ya. Okey teman-teman, kita akan cuba lihatkan ke kartu yang lainnya. Baik teman-teman, kita gunakan kartu ini pula ya, dan kita cuba lihatkan apa yang membuatnya terus bertahan meskipun memang sudah ada rasa ya, seolah-olah hubungan ini tidak ada harapan lagi. Nah, kita lihatkan ya, apa yang membuatnya terus bertahan meskipun rasanya sudah seperti tidak punya harapan lagi. Apa yang membuatkan dia bertahan? Teman-teman, Queen of Cups. Teman-teman, kerana sosok ini merasakan kamu ini seorang pria, wanita yang sangat memahami emosinya. Dalam arti kata lain ya, dia melihat kamu sebagai orang yang sangat baik. Baik banget dengan dirinya. Sanggup mengorbankan apa saja ya kebutuhan kamu sendiri demi memenuhi kebutuhannya. Maka teman-teman, daripada energi Queen of Cups, teman-teman, dia selalu membuatkan kamu sedih ya. Dia tahu dia selalu membuatkan kamu berlinangan air mata, mengecewakan harapan di hatimu. Tetapi kamu tidak pernah seperti gagal untuk melakukan sesuatu demi kebahagiaan dirinya. Maka di sini teman-teman, dia sempat merasakan kamu banyak berkorban ya, dan melakukan kebaikan untuk dirinya. Okey teman-teman, dengan kemunculan Page of Pentacles, selain daripada itu teman-teman, mungkin ya pendapatan kamu tidaklah begitu besar contohnya ya, tetapi kamu masih lagi mencuba sedaya upaya memberikan sedikit bantuan keuangan ya. Mungkin tidak banyak yang kamu berikan, tetapi teman-teman, ini sangat dihargai olehnya. Selain daripada itu, dia juga melihat kamu sebagai sosok yang sangat bertanggungjawab. Kamu ini rajin dan kamu mempunyai penampilan yang sangat disukainya. Maka teman-teman, dia bertahan kerana sikap tanggungjawab kamu ya, digabungkan dengan kebaikan hatimu. Teman-teman, sulit banget untuk dia melepaskan kamu ya, jikalau kedua kartu ini digabungkan. Teman-teman, dia memandang ke arah kamu sebagai seorang yang mulia. Now, why is that? Kerana kamu ini orang yang berhati-hati apabila berteman. Kamu tidak akan sembarangan berkawan atau berteman dengan sesiapa saja. Dia tahu kamu mempunyai cita rasa yang sangat berbeza ya. Kamu ini memilah-milih. Maka dia tahu kamu hanya akan berteman, meluangkan waktu, membantu dan sebagainya kepada orang-orang yang tertentu sahaja. Maka teman-teman, dia tahu ya, dari segi tingkah laku kamu bukan orang yang sembarangan. Kamu sangat berhati-hati dalam apapun yang kamu lakukan. Maka ini membuatkan dia mulai menilai kamu ya. Sudah pasti orang yang berhati-hati, a very careful person ya, tidak sembarangan melakukan ini dan itu, membuatkan dia seperti getting good impression about you ya, mendapatkan kesan yang sangat baik tentang kamu. Seperti itu ya. Okey teman-teman, kemunculan kartu The Emperor ini menggambarkan teman-teman, beberapa di antara dia ini orang yang sangat menyukai ketegasan kamu. Ketegasan kamulah membuatkan kamu bisa mengendalikan segala sesuatu dengan baik. Dan selain daripada itu, kamu ini sangat, saya terlupa perkataan itu ya, a structured person teman-teman ya. Saya tidak tahu bagaimana untuk menerjemahkan itu. Kamu melakukan segala sesuatu itu dengan sangat sistematis. Segala sesuatu itu dikendalikan dengan baik. Teman-teman, kamu mempunyai karakter seperti seorang pemimpin, seorang big boss, dan kamu tahu bagaimana untuk berdepan dengan situasi yang sulit sekalipun. Everything is just under your finger ya. Kamu tahu bagaimana untuk mengendalikan segala sesuatu dengan baik. Dan ketegasan kamu, mungkin juga kegalakan kamu, apabila digabungkan dengan hal-hal yang bisa kamu lakukan, kemampuan kamu, nah, membuatkan kamu terlihat sangat menarik di matanya. Maka dia tahu ya, ketegasan kamu itu bertempat. Teman-teman, dia merasakan kamu ini orang yang benar-benar mempunyai standard yang sangat tinggi ya. Wow, teman-teman, mengapa ya di saat saya melihat ke arah kartu The Emperor ini ya, saya juga sempat merasakan beberapa di antara dia ini sedikit menyesal mungkin ya, kerana agak kaku atau memang tidak pernah menunjukkan perasaannya yang sebenarnya kepada kamu. Entah itu disengajakan atau tidak disengajakan ya. Tetapi teman-teman, kemunculan The Emperor, nah ini seperti tema readingan hari ini.
Terbukti cintamu membuatnya terus bertahan dalam situasi apapun dengan kemunculan The Emperor. Kelemahannya apa teman-teman? Dia memang tidak pandai, agak kaku, agak keras dan tidak tahu bagaimana untuk mengekspresikan perasaannya kepada kamu. Nah, ini orang yang lebih mengandalkan logika mereka ya. Maka teman-teman mungkin juga beberapa di antara dia ini agak kasar, tidak tahu bagaimana untuk mengungkapkan kata-kata yang tepat, tidak pandai menjaga hatimu, tetapi jauh di dalam hatinya, teman-teman, dia tetap bertahan dan sangat mencintaimu. Seperti kartu terakhir ini ya, despite what you say, I know I love you. Apapun kata kamu, dia tetap mencintaimu. Okey teman-teman, dengan kemunculan Ten of Swords, apa yang membuatkannya terus bertahan meskipun rasanya sudah tidak mempunyai harapan lagi? Teman-teman, saya menangkap gambaran seperti orang ini sudah ditusuk oleh pedang ini ya, berkali-kali. Ini bukanlah kegagalan pertamanya. Perbedaannya adalah dia sangat bertahan dengan kamu ya, ketimbang yang lainnya. Sebenarnya orang ini sudah berkali-kali gagal dalam sebuah hubungan. Tetapi setiap kali dia gagal, itu menjadi sumber kekuatannya. Setiap kali dia ditusuk oleh pedang-pedang ini, semakin kuat jadinya. Energi Ten of Swords menandakan atau menggambarkan sebuah pengakhiran. Teman-teman, dia mungkin tidak bertahan dalam hubungan-hubungan yang sebelumnya. Tetapi dengan kamu, apabila kartu ini ditempatkan mendampingi The Emperor. Walaupun mungkin kalian di sini sudah mematikan komunikasi, menarik diri, pergi meninggalkan dia. Tetapi kekuatannya untuk bertahan kepada kamu, itu sangat luar biasa. Teman-teman, jangan lupa ya, kartu ini mendampingi The Emperor. Dia mungkin give up, surrender dengan hubungan-hubungan yang sebelumnya. Tetapi ini pembuktiannya, terbukti cintamu benar-benar membuatnya bisa bertahan dalam situasi apapun. Apabila kartu Ten of Swords yang tidak ada keberdayaan ini ditempatkan mendampingi The Emperor, nah ini menunjukkan apa? Kaisar itu tetap seorang kaisar, akan bangkit lagi. Jikalau tidak, ini kan hanya king, tetapi dia seorang kaisar. Maka teman-teman, ini menggambarkan walaupun sudah ditusuk berkali-kali, dia mungkin tidak bertahan dengan orang lain. Tetapi ini pembuktian cinta kamu yang membuatnya terus bertahan dalam situasi apapun. Mungkin saat ini teman-teman dia tidak berdaya melakukan yang banyak. Tetapi kerana kedalaman perasaan dan hatinya, hanya Tuhan yang tahu, maka dia tetap bertahan. Kaisar ini masih duduk di atas singgasananya. Okey teman-teman, kita lihat lagi ya. Apa yang membuatnya terus bertahan meskipun rasanya seperti sudah tidak ada harapan lagi? Teman-teman, Two of Wands menggambarkan sebuah penantian. Seseorang yang sedang merencanakan sesuatu untuk bangkit lagi ya. Teman-teman, saya merasakan orang ini belum menyerah terhadap kamu dan sedang merencanakan sebuah kebangkitan. Teman-teman, masih ada kekuatan kerana memang ya, cinta kamu memang sudah membuktikan segala-galanya bahawa dia ini bisa bertahan dalam situasi apapun. Kemunculan Two of Wands menggambarkan mungkin ya, ramai di antara kalian di sini tidak tahu yang sosok ini masih lagi menanti kamu. Menanti sebuah momen yang tepat untuk bertindak. Kerana saat ini teman-teman mungkin ada di antara kalian yang memblokirnya, tidak mahu melayannya, mereject energinya, menggantungkan dia, atau sudah putus dengannya. Maka teman-teman, dia perlu merencanakan sesuatu yang baru. Dan selain daripada itu teman-teman, apa yang membuatkan dia terus bertahan? Kerana dia tahu teman-teman ada masa depan yang baik dengan kamu. Kemunculan Two of Wands, seseorang yang sedang memegang globe itu ya. Seseorang yang bisa memegang dunia, yang menggambarkan teman-teman dengan kamu, dia bisa pergi lebih jauh lagi. Okey teman-teman, dengan kemunculan Six of Swords, wow, ini menggambarkan ketenangan hatinya. Teman-teman, saya sempat merasakan orang ini ya, di fase transisi. Walaupun dia gagal bertahan dengan hubungan-hubungan yang lainnya, tetapi teman-teman, dia berhasil ke tempat dan air yang lebih tenang, iaitu kamu. Maka teman-teman, secara otomatis saya bisa merasakan di hati ya, orang ini sebenarnya bertahan ke kamu kerana dia sudah memilih kamu. Dan ada keinginan untuk kembali berdamai dengan kamu, meminta maaf dengan kamu, dengan harapan you don't have any hard feelings ya. Kamu tidak akan berdendam, memendamkan perasaan benci terhadap dirinya. Teman-teman, ini keinginan seseorang ya untuk berdamai dengan kamu kerana kamu adalah pilihan hatinya.
Maka teman-teman, saya menangkap gambaran ada seseorang yang ingin datang kepada kamu ya. Jikalau di saat ini kalian lagi tidak berbicara. Teman-teman, Ten of Wands menggambarkan saat ini dia terpaksa melalui segala sesuatu, menjalankan beban yang sangat berat ya. Kerana kamu tidak lagi berada di sampingnya, tidak ada yang membantunya, maka dia tetap, kamu lihatnya, mendaki bukit ini walaupun dengan beban yang sangat berat, perlu melangkah ke depannya. Teman-teman, saya menangkap jikalau kamu sempat bertanyakan kabarnya, saya merasakan dia menjalankan hari-harinya dengan perasaan yang cukup berat. Nah, apatah lagi ya, merasakan kehilangan kamu, kehilangan dukunganmu, tetapi dia tetap perlu menjalankan hari-harinya. Ini seperti seseorang yang berpura-pura kuat, tetapi sebenarnya hanya kerana terpaksa menjalankan rutinitas dan kesehariannya. Teman-teman, hari-hari ada beban yang berat seperti yang harus dipikulnya ya. Saya menangkap gambaran orang yang sempat merasa bersalah terhadap kamu di sini. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan ke arah zodiak-zodiaknya ya. Okey teman-teman, kemunculan satu kartu mayor ya di readingan hari ini. Zodiak yang lebih mendominasi adalah zodiak Aries. Nah, ini mungkin kamu Aries yang menonton atau kamu berdealing dengan seseorang yang berzodiak Aries. Okey teman-teman, kita lihatkan zodiak-zodiak yang lainnya. Baik teman-teman, zodiak lain yang muncul ke pembacaan hari ini ada zodiak Leo, Aquarius, Cancer, Gemini, Sagittarius, Pisces, Capricorn, Taurus dan juga zodiak Scorpio. Teman-teman, ini adalah zodiak-zodiaknya ya. Okey teman-teman, saya akan ambil deck yang lainnya dan kita akan cuba lihatkannya. Seperti apa harapan terdalam hatinya terhadap hubungan ini saat ini. Teman-teman, walaupun mungkin ya kalian berdua merasakan memang tidak ada harapan lagi. Tetapi seperti apa harapan terdalam hatinya terhadap hubungan ini saat ini? Apa yang sangat dia harapkan dari kamu? Apa yang sangat dia harapkan terjadi di hubungan ini ya? Kita lihatkan. Okey teman-teman, clear, cancel and release. Teman-teman, daripada kartu ini apabila berbicara mengenai harapan, teman-teman, ini seperti orang yang ingin menghentikan kondisi diam-diaman ya di antara kamu dan dia. Orang yang tidak bersetuju jikalau kamu sedang memutuskan sepihak. Teman-teman, ini seperti gambaran seseorang yang tidak mahu kamu pergi darinya. Jikalau kamu mengambil keputusan to clear, cancel and release, itu kan keputusan kamu. Itu bukan keputusannya. Ini seperti hubungan yang diputuskan sepihak ya. Teman-teman, ini seperti orang yang merasakan kamu yang memutuskannya. Itu bukan keputusannya. Energi lain yang saya rasakan apabila memandang ke arah kartu ini, teman-teman, jikalau ada beberapa di antara kalian di sini yang sedang memblokirnya, saya menangkap gambaran dia sangat memohonnya, mungkin dalam bahasa diamnya, yang kamu akan membuka blokiran itu. Nah, ini teman-teman mungkin juga energi kebalikannya, kalian sesuaikan, tetapi ini terpulang. Jikalau detik ini kamu memang ingin clear, cancel and release ya, mungkin kamu benar-benar sudah berpasrah dan melepaskannya. Teman-teman, ini sosok yang tidak dapat berdepan dengan keputusan kamu ya. Under the deck di sini teman-teman, nah kamu lihat manifestation, seseorang yang masih lagi berdoa hampir setiap hari untuk kamu kembali ke dalam hidupnya. Tiap-tiap hari teman-teman, dia cuba bermanifestasi bahawa kamu tidak ada pengakhiran ke arah koneksi ini. Maka teman-teman, setiap hari walaupun ada beban yang cukup berat, dia selalu cuba memanifestasikan seperti berdoa dan melakukan sesuatu, meminta bimbingan, meminta petunjuk agar kamu akan memberikan kesempatan kepada dirinya. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan ke arah kartu terakhir ini ya. Teman-teman, hari ini saya juga tidak tergerak untuk memberikan kalian tanggal atau angka ya. Bukan di setiap pembacaan saya akan berikan angka ataupun tanggal teman-teman. Hanya apabila saya tergerak untuk memberikan, baru saya berikan ya. Okey teman-teman, kita lihatkan pesan apa yang ingin dia titipkan ke kamu melalui bacaan hari ini. Apa yang ingin dia sampaikan dari hatinya. I want to be the reason to your beautiful smile every day. Teman-teman, dia tahu dia sudah mengecewakan kamu ya. Mungkin membuatkan kamu sedih. Kemunculan kartu ini menggambarkan seseorang yang ingin memperbaiki situasi dan ingin mengembalikan senyuman itu di wajah kamu. Dan setiap kali kamu senyum teman-teman, dia benar-benar ingin
menjadi seseorang yang menyebabkan kamu tersenyum. Nah ini teman-teman ya, apabila seseorang merasakan sudah mengecewakan kamu sehingga membuatkan kamu pergi, teman-teman dia benar-benar ingin melihatkan senyuman kamu kembali ya. Okey teman-teman, I think hard about us today. Wow, ini khususnya hari ini, seseorang ini sedang lagi berfikir keras ya tentang hubungan kalian berdua. Nah ini teman-teman, jikalau hari ini, sepanjang hari ini, mungkin di waktu malam ketika kalian mendengarkan readingan hari ini ya. Tetapi di siang hari, kamu sudah pun merasakan, Kak memanglah hari ini saya memang terfikirkan seseorang. Entah mengapa orang ini muncul lagi dan lagi di pikiran saya. Maka ini teman-teman ya, kerana dia sedang memikirkan kalian berdua secara sangat mendalam. Berfikir keras guys, benar-benar serius memikirkan, melamunkan kamu sepanjang hari ini. Maka energinya itu bisa kamu rasakan. Is this how it ends? Wow teman-teman, jikalau kamu di sini benar-benar memutuskan sepihak, bahkan ya kamu tidak memberitahunya. Nah itu lebih buruk lagi ya. Jikalau kamu putuskan sepihak dan kamu tidak memberitahunya. Maka teman-teman dia bertanya dalam readingan hari ini ya, apakah seperti ini pengakhiran kepada hubungan kalian? Apakah kamu benar-benar ingin mengakhiri koneksi kalian berdua seperti ini? Nah, itu yang ingin ditanyakan kepada kamu melalui bacaan hari ini ya. I never open up my heart for anyone since I left you. Untuk sepengetahuan kamu, semenjak kamu pergi, semenjak dia ditinggalkan, teman-teman dia tidak pernah membuka pintu hatinya untuk orang lain. Mungkin menurut kamu ya dia memang berdealing dengan ramai orang. Teman-teman itu kan berbicara mengenai sebuah pilihan ya. Maka teman-teman hakikatnya dia tidak memilih sesiapa dan dia juga tidak membuka pintu hatinya untuk orang lain. This is not the end. We will meet again someday. Nah ini teman-teman, seseorang yang berkeras ya. Jikalau kamu berkeras, pengakhiran kepada hubungan kalian memang seperti ini. Tetapi menurut kartu ini, orang ini berkeras untuk memberitahumu, ini bukanlah pengakhirannya. Teman-teman, kalian akan bertemu lagi suatu saat nanti. Nah ini teman-teman orang yang yakin ya, yakin dan percaya yang kalian akan bertemu lagi. Okey teman-teman, kita buka satu kartu lagi ya, kerana memang ada ruang di sini. Kita lihatkan. You are part of me and I am part of you. Teman-teman, dia ingin menekankan kamu adalah bagian daripada hati dan jiwanya. Dan begitu juga sebaliknya. Nah ini orang yang sepertinya sudah terbiasa ya dengan kamu setiap hari. Maka apabila di saat kamu menarik diri, wow ini merupakan tamparan yang sangat hebat kepada hati dan jiwanya. I could sense you all the time. Nah ini teman-teman energi yang terkoneksi ya. Entah kamu bisa merasakan energinya atau tidak. Entah menurut kamu dia ini masih lagi memikirkan kamu ataupun tidak. Tetapi teman-teman dia ingin memberitahumu, I could sense you all the time. Teman-teman di saat kamu merasakan ada orang yang merindukan kamu, mengapa dia muncul lagi dan lagi di kepala kamu? Kerana sosok ini bisa merasakan energimu. Nah itu penjelasannya ya. Maka teman-teman dengan kemunculan kartu seperti ini, artinya apa? Orang ini masih lagi memikirkan kamu. Baik teman-teman, kita cuba lihatkan ke arah huruf-huruf nama pula ya. Seperti biasa teman-teman, kita lihatkan huruf nama siapa yang muncul di pembacaan hari ini. Okey teman-teman, sekali lagi saya akan singkirkan mungkin di bahagian tengah ini seperti ini ya. Baik teman-teman, di sini kemunculan huruf H, W, F, M, I, L, Y, N, Q, G, X, B, O, S, U. Wow, di sini seperti mengeja perkataan bos teman-teman ya. Mungkin ini menarik pengusaha, seorang pengusaha atau mungkin pimpinan kamu ya. BOSUZTVR. Baiklah teman-teman, atau mungkin juga ya kamu di sini seorang bos, seperti itu ya. Baik teman-teman, bagi mengakhiri bacaan hari ini ingin saya sampaikan bahawa seseorang yang mampu bertahan dalam situasi apapun dalam suatu hubungan sering digambarkan memiliki ketahanan, komitmen yang teguh dan karakter yang kuat. Hal ini menandakan dedikasi yang mendalam terhadap hubungan yang bertahan melewati tantangan dan kemenangan. Selalu menebar kebaikan. God bless you all. Salam sayang dari saya dan sampai jumpa di video yang berikutnya. Bye, take good care.